Berikut ya. Oke, misalkan di sini ada 1100. Nah, kita lihat kan ada yang jalan-jalan cepet ya. Kalau saya biasanya jalan-jalan manual, jalan lama dipakainya. Biar nggak ini juga. Kadang-kadang kalau yang cepet kadang harus kadang bingung gitu ya. Kita lihat yang paling LSB itu kan yang paling LSB yang paling pinggir itu adalah kita lihat ya ada di sini ada 0 ya, ada 1, ada 2, ada 3 itu dua pangkatnya ya. Jadi sini 2 pangkat N, 2 pangkat urutan keberapa gitu. Jadi kalau yang paling belakang mulai dari 0. Jadi kalau ada sama kayak array ya, kalau di pemrograman kan array mulai dari 0 ya indeks gitu ya. Nah, ini mulai dari paling belakang. Jadi ini 0 apa namanya? 0 pangkat 0 ini pangkat 1, pangkat 2, ada pangkat 3. Jadi ketika misalkan 0, 0 dikali 2, 2-nya ini adalah binernya. Artinya jumlah bilang binernya. Ya, kita letak tanda 2-nya di sini. Jadi ini semua kaliin 2. Kaliin 2, kaliin 2, kemudian pangkatnya. Ini pangkat 1 dapatnya dari mana? 1 itu dapat yang 0 ini pangkat 1. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ya. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1 ya. 2 pangkat 0 1, kemudian dikali 0. Ya pasti kalau dikali 0 semuanya akan jadi 0. Ini yang ini. Kemudian untuk berikutnya untuk 0 ini kan 0 nih sini. Berarti 0 dikali 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 berarti kan 2 ya. Dikalikan 0 kan jadi 0. Kemudian di situ ada lanjut untuk yang 1. Yang 1 dikali 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kan 4. Yang 4 kali 1 kan jadi 4 ya tetap. Kemudian lanjutnya untuk yang berikutnya ini pangkat 3. 2 pangkat 3 kan jadinya berapa? 8 ya. 2 pangkat 3 8 dikali 1 jadi 8. Ini tambah-tambahin semua. Jadi 12. Jadi 1100 di biner adalah 12 di bilangan desimal. Ya, saya misalkan contohkan. Kita pakai notepad deh ya. Sampai saya share. Misalkan new share ya. Oke, notepad. Oke, misalkan 1 misalkan ya. 5 deh. Satu lagi misalkan di depannya tekannya 0. Ini 110 biner berapa desimal misalkan? Berapa desimal? Nah, ini kan nggak bisa pakai ini ya. Kalau ini kan bisa subscript ya kalau di PowerPoint atau di Word ya ini nggak bisa. Jadi saya ingin aja pakai ini misalkan biner ya. Ya tulisan aja di sininya. Berapa yang namanya titik-titik berapa apa namanya desimal ya. Nah, berarti sama kita lihat hitung dari paling belakang, ini pangkat 0, 1 SB-nya itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kita mulai dari ini kalau ini paling ujung sini berarti dari sini dulu ya. 1 dikali 2 pangkat berapa? Ini pangkat 4 ya. Pangkat 4 berarti ini pangkatnya bingung ya. Pangkatnya bagaimana tandanya ya? Ini pangkat ya. Kalau tanda gini pangkat ya. Pangkat 4 ya. Oke. Kemudian ditambah yang 1 ini 1 dikali ini pangkat 3 0 1 2 3 ya. 2 pangkat 3. Kemudian ditambah apa namanya kita gedein aja ya. Kemudian 0 ya. Yang ini 0. Ya. 27. 27. Iya, Pak. Oke, 27. Oke, yang lain paham nggak? Saya diginiin biar apa namanya karena beberapa apa ya sering yang namanya suka bingung gitu ya. Karena kadang ada yang cara yang bacanya bisa cepet, ada yang misalkan apa namanya cara bahasanya lama gitu ya. Ada yang misalkan langsung memahami, ada yang tidak. Nah, itu kadang seginiin saya. Karena kan daya tangkap masing-masing kan beda-beda gitu ya.
Seperti itu sih. Kalau ini ya cepet ya apa. Bagus. Oke, dia tuh hasilnya 27 ya. 27. Coba kita diiniin biar ini. Berarti ini 1 dikali 2 pangkat berapa? Ya. Oke, 1 ditambah 1 dikali 2 berapa? 0 ya. Ini pangkat 0. Pangkat 0. Oke, berarti 2 pangkat 0 yang 1 ya. 1 dikali 1, 1 ya. 1 kemudian kita ini aja ya. Yang ini berarti 2 pangkat 4, 16 ya. 16 kali 1 berarti 16. Enggak 27 gitu ya. Biar ini yang misalkan pastiin. 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 kali 1 kan 8. Oke, kemudian 0 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 0, 0 ya. 0. Pokoknya kalau kali 0 pakai 0 ya hilang ini nggak apa-apa. 2 pangkat 1, 2. Ini 2. Kemudian ditambah 2 pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1 ya. Oke, 16 tambah 24, 27 pas ya. Oke, itu untuk apa namanya? Untuk biner ya. Kita lanjut ke oktal ya. Oke, ini anggaplah udah paham, kita tinggal latihan. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian untuk bilangan desimal itu bilangan sehari-hari itu base radix apa namanya ada 10 ya, base-nya 10. Jadi pangkat apa namanya kalau tadi biner 2 ini 10, kemudian bilangannya 0 sampai 9 ya. Bilangannya 0 sampai 9. Jadi kalau 10 berarti kan 10 ya 10. Jadi hitungannya kan jumlah bilangannya. Ini ada 10, kemudian kita lanjut ke oktal. Oktal itu base radix 8. Jadi oktal itu tidak mengenal angka apa namanya angka 8 sama 9 ya. Nah, ini angka oktal tidak mengenal angka 8 dan 9. Jadi kalau ketika Anda misalkan udah bilangannya itu kan 0 mulai dari 0 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, oke. Ini 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ketika 8 dan 9 itu lanjut akan jadi berapa? Akan jadi 10. 9-nya akan jadi 11. Ya, terus sampai pokoknya setiap angka nanti ketemu lagi misalkan setelah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ketika 18 kan nggak mengenal 18 angka 8 9 berarti akan lewat lagi lanjut ke 20 misalkan. Ya, itu bilangan oktal. Ya, sama seperti kayak tadi cara konversi ke desimal ya, konversi ke desimal dengan mengkalikan jumlah bilangannya. Ini 276 bilangan apa namanya bilangan oktal ya. Kalau Anda konversi ke desimal, dia jadi 190 desimal. Ya, kalau tandanya gini ya. Tandanya 10 begini. Nah, kadang-kadang kalau misalkan di pojok kan nggak ada. Jadi kalau misalkan segitu aja berarti otomatis bilangan desimal. Nah, ini misalkan set. Oh, di sini mah nggak ada ini ya. Nggak ada kayak di Word ya. Nggak ada subscript ya. Kalau saya udah ambil ya. Oke, jadi misalkan di sini sama kayak tadi, paling belakang itu LSB, yang paling pojok MSB. Jadi sama juga yang belakang itu pangkat 0. Jadi kalau sekarang karena okta itu apa namanya kalau merubah ke desimal pasti intinya dikalikan dengan jumlah bilangannya atau base-nya atau radiknya. Jadi 6 berarti dikali dengan 8 pangkat 0 karena paling belakang. Kemudian yang ini 7 dikali 8 pangkat 1. Ya, berikutnya yang 2 MSB-nya itu 2 kali 8 pangkat 2. Ya, jadi 6 dikali 8 pangkat 0 1 kali 6 kan jadi 6. Kemudian 7 kali 8 pangkat 1 kan 8. Ini 56. Kemudian 8 pangkat 2
Nah, lanjut ya, di belakang ini 2. Berarti 2 kali 8 pangkat 2. 8 42 64 ya. 64 dikali 2 jadi 128, ditambah-tambahkan jadi 190. Nah, itu konversi kebilangan dari oktal ke apa namanya? Dari oktal ke desimal. Jadi kalau misalkan kerubah ke desimal semua maupun oktal, biner atau heksa dikalikan dengan jumlah bilangan masing-masing. Ya, itu untuk oktal ya. Nah, ini paham ya selalu ya. Jadi kalau misalkan 10, apa kok jadi 10 Pak gitu. Kalau kita hitung misalkan ya, 10 ini apa namanya dengan dirubah misalkan ini 10 di oktal ya. Dikalikan aja. Misalkan 0 dikali 8 pangkat apa namanya? Sorry kalau ini ya, kalau misalkan dirubah yang namanya dari kalau misalkan 10 ke desimal berapa? Ya, jadi 8 per 10 kan nggak bisa ya. Jadi bisa 2 jadinya 10. Oke, kita lanjut ke heksadesimal. Heksadesimal itu paling banyak digunakan dalam pemrograman bahasa rakitan, bisa untuk pengalamatan ya atau untuk yang namanya interupsi ya. Jadi radiknya tuh 16. Dia mulai dari 0 sampai dia ketika udah 10 jadinya A. Ya, A ini ada 10, B-nya 11, C-nya adalah 12, D-nya 13, E-nya 14, F-nya 15 ya tandanya. Kalau konversi ke desimal sama dia mengkalikan suku ke N dengan apa namanya suku N, ya suku N berapa gitu ya. Kemudian dengan 16 pangkat N-nya, artinya pangkat ini berapa? 0, pangkat 1. Sama kayak tadi. Jadi kalau 31 bilangan apa namanya heksadesimal, kalau Anda dirubah ke desimal berarti mengkalikan sama dengan bilangannya. Jadi kalau ini berarti 3 kali 16 pangkat 1 karena ini cuma ada 2, 0 dan 1 ya. Jadi 3 kali 16 pangkat 1 kan 16, tambah kali 3 48 ditambah 16 pangkat 4 kan 1 kali 1 jadi 1. Jadi 49. Ya, jadi intinya kalau misalnya kurang lagi kalau mengkonversi dari bilangan oktal kemudian heksa, kemudian biner ke desimal, semuanya mengkalikan dengan jumlah bilangan masing-masing atau radiknya ya, radiknya atau basisnya. Ya, paham ya, gampang lah ya ini. Itu ketika Anda mau merubah ke apa namanya ke desimal ya, ke desimal ya dari biner, oktal atau heksadesimal. Oke, kemudian lanjutnya konversi desimal ke radik R. Jadi apa namanya ke lanjut ke gimana dari desimal dikonversi ke biner, oktal atau ke heksadesimal ya. Jadi gunakan pembagian dengan radik R secara suksesif berulang sampai dengan hasil pembagian sama dengan 0. Jadi artinya ini adalah dibagi. Kalau ini dibagi. Jadi kalau konversi dari desimal ke apa namanya ke oktal, ke heksa atau ke biner dengan membagi dari jumlah bilangan masing-masing. Kalau tadi kan mengkalikan kan, sekarang membagikan. Ya, jadi kalau misalkan di sini contoh dari desimal ke biner, konversi dari apa namanya dari biner, ini kan biner 179. Nah, ini adalah bilangan desimal ke biner, berarti dibagi dengan jumlah bilangan apa namanya? Jumlah bilangan dari biner tersebut. Jadi ini dapat 179 adalah bilangan desimalnya. Untuk 2 itu adalah binernya, apa namanya jumlah bilangan binernya. Jumlah bilangan biner 0 dan 1. Ya. Jadi di sini 19 dibagi 2, pertama kan ini kenapa sih ada sisa gitu ya. Sisa itu artinya ketika sisa pembagian. Jadi yang diambil ke sininya nanti. Jadi kalau 179 kali 2 dibagi 2 itu kan kalau dapatnya 89. 89 kali 2 itu kan enggak pas 179. Berapa kira-kira? 2 kali 9 kan 18 ya. 18 kemudian 2 tambah 6, 2 kali 6 kan 17 ya. Kan 178 ya. Jadi 179 dikurang 178 itu kan bisa 1. Ya, gitu. Jadi nyisa 1 lanjut lagi berikutnya. Sekarang nyisanya berapa gitu ya. Sekarang
misalnya apa namanya 44 gitu ya. 44 di sisa berapa? Kalau 44 dibagi 2 itu kan jadinya apa namanya sisa 1 ya. Satu sih. Aduh. Sorry 89 lanjut ya, 89. Lanjutnya setelah Anda dapat ini kan dapat nih 89 ya sisa 1. Sekarang dibagi lagi 89. 89 dibagi 2. Itu kan 89 dibagi 2 kan 44 ya. Kalau 44 kan kalau dibagi kali 2 kan 88 ya. Berarti sisa 1 kan? Sisa 1. Kemudian lanjut lagi 44 lanjut lagi si pembaginya itu ini dibagi lagi sama terus sampai hasilnya ininya akan lebih kecil dari yang namanya pembagi. Jadi 22 dibagi 2 itu kan 0. Itu kan kali 11 kan. 22 kali 11 kan 22 ya. Bisa 0 ya. Lanjut sekarang 11. 11 dibagi berapa gitu ya. 11 dibagi kali kalau di 2 kali 6 kan 12. Berarti kali 5. 5 kali 2 kan 10. Nah, berarti kan bisa 1 kan. 1. Lanjut lagi 5 ini dibagi lagi sama 2. Karena kan ini lebih masih pembaginya masih ininya masih kecil lah, lebih besar kan dari yang pembaginya. Jadi 5 dibagi 2 kan apa namanya 2 kali 2 kan 4, bisa 1 kan. Nah, masih sama kan. Sekarang 2 dibagi 2, 1 kan. 1 sisa 0. Nah, sekarang tinggal si ini apa namanya 0-nya. 0 kan dari hasil ini ya, dari terakhir. Jadi yang didapat kalau 2 kali ini kan 1 ya, kan nggak dipanggil lagi di sini ya. Ambil dari sini. Jadi yang terakhir ngambilnya dari MRC itu paling bawah. Jadi MRC paling bawah ngambil di bawah sini. Jadi 1 0 1 1 0 0 1 1 ya. Jadi MSB itu yang paling atas ada di sini. Jadi urutannya itu mana yang MSB, mana LSB. Jadi LSB itu yang paling atasnya, yang pertama. Ya. Jadi dari sini mulai ngambil. Jadi 1 0 1 1 0 0 1 1. Jadi 179 heksadesimal apa namanya desimal itu adalah 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 ya, biner. Itu kalau merubah dari biner dari desimal ke biner. Oke, kemudian ini lanjut ya. Kita lanjut ke desimal ke oktal. Nah, kalau ke oktal dia sama aja caranya seperti tadi. Yang membedakan kan cuman base bilangannya. Ingat kita kalau oktal itu jumlah bilangannya ada 8, berarti kan 0 sampai 7. Berarti kalau 179 dibagi dengan jumlah bilangan oktalnya. Bilangan oktal adalah 8. Jadi kalau misalkan 79 dibagi 8 berapa dulu gitu ya. Setelah di sini dapat 22. Coba kita lihat 8 kali 2 kan 16 ya. 16 kemudian diangkat 1 ke atas, 8 kali 2 kan 16. Dia 176 ya. Nah, 176 179 kurang 7 kan 3 ya. 3. Kemudian sekarang 3 dibagi 8 kan nggak bisa gitu ya. Jadi nyisanya berapa? Nyisanya 6. Ya. Nyisanya 6 dia. Jadi apa namanya? Jadi 179 apa namanya 179 yang namanya apa namanya desimal itu 263 di apa namanya di oktal ya. Oke, di situ. Jadi contoh konversi kalau ke heksadesimal 179 dibagi 16 11 sisa 3 LSB. 16 sama dengan 0 sisa 11 ya. Ya itu sih kalau untuk ini dalam bilangan. Jadi tinggal adanya sih dari desimal atau dari heksadesimal sama semua, tinggal membagi dengan jumlah bilangan tersebut gitu ya. Oke, kemudian kalau konversi dari biner ke oktal itu kan melumpuhkan dengan 3 digit. Biner yang mulai dari LSB. Nah, di sini ada bilangan ada berapa nih totalnya nih? Ada berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 bit.
Nah, di sini kelompokan 3 digit bilangan biner mulai dari ASB sampai dengan MSB. Mulai dari sini kan, 1 sampai 1 yang paling pojok. Nah, kalau misalkan ini ada, kalau di 33 kan adanya 8 nih ya. Ada 8 nih. Kalau misalkan di sini ada 3 misalkan. Di sini ada kan 3. Di sini 3, ada 10 belakang. Itu 0. Itu kan enggak 3. Jadi diutamakan yang paling di LSB dulu. Jadi kalau misalkan ada 10, 110, 011, berarti ambil gini. 011 ini konversi ke bilangan apa namanya? Ke bilangan binernya. Sorry, ke desimalnya dulu. Desimalnya jadi desimal. Jadi 011 berapa berarti? Ini tinggal kalau kita ikutin kayak tadi, berarti kenapa dapat 3 gitu. Nah, coba Anda ini dikonversi ke binernya saja. Berarti 1 dikali 2 pangkat 0 kan 1 ya. 1. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1 kan 1. Jadi 3 kan. Nah, 0 kan enggak ini. Jadi 0 pangkat dikali dengan 2 pangkat 2 kan tetap 0 ya. Ini jadi dapat 3. Ya, kemudian ini lanjut. Yang 110 3 kan. Dia konversi lagi. Nah, ini ke apa namanya? Ke binernya. Berapa? 110 itu kalau ke desimal aja ya. Jadi 0 ini kan tetap 0, berarti ini 1 kali 2 pangkat 1 dapat 2 ya. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 4 tambah 2 ya, jadinya 6. Oke, berikutnya karena ini ada cuman 2 kan harusnya karena kalau ada 9 berarti 33 ya. Ini kan MSB-nya 10, jadi tinggal sama konversikan 1 pangkat 0 berarti 0 dikali 2 pangkat 0 kan tetap 0 ya. Kemudian 1 dikali 2 kali 1 pangkat 1 kan 2. 2 kali 1 kan 2. Nah, jadi 263. Jadi apa namanya? Konversi dari bilang biner 10 110 011 itu ada 263 di oktal ya. Gitu. Oke, sampai sini mau tanya dulu enggak? Untuk di oktal dulu, kalau masih bilang bingung ntar. Kalau enggak pas saya absen ntar. Saya biasa kalau bilang gini absen nanya dulu soal absen. Saya konversi dulu bilangannya. Saya random misalnya. Ya. Jadi kalau misalkan gini ya, gini lagi deh. Misalkan 1 kemudian 0 0 1 0 0 1 misalkan. Ini ada 9 ya. Oke, saya tanya ya. Yang udah paham katanya. Oke, kalau saya ulang lagi ya. Kalau 011 110 10 itu kalau ini kan bilang biner. Kalau saya pindah ke oktal jadi 263. Di mana 011 ini Anda caranya dirubah ke desimal. Ya. Jadi dapat jadi 3. Kemudian 110 itu Anda rubah lagi sama ke desimal aja, dari binernya ke desimal. Dapatnya 6. Kemudian 10 ini 10 kan ini karena kalau ada 9 berarti kan 33 nih. Kalau ada 12 berarti 33 ada 4 kan. Karena ini ada jumlahnya 8 bit berarti utamakan 3-3-nya jangan samping dulu, yang belakang 52 gitu ya. Yang depannya 2. Kecuali kalau ini kan 11 nih. Nah, jadi dikonversi dulu dari tiap bilangan ini, yang 3 ini pindahin ke desimal dulu. 110 bilang ke desimal juga, 100 ke desimal juga, dia dapat 263. Ya. Jadi kalau Anda mengecek boleh yang tadi cek, betul enggak 263. Ya. Nanti Anda bisa kalau Anda udah ngisal EMU bisa di EMU. Jadi EMU misalkan 10 100 011 benar enggak 263 misalkan. Kalau mengecek ya. Nah, jadi 2638. Oke, saya kasih ini ya. Misalkan kalau 11 001 berapa misalkan di bilangan apa namanya? Berapa oktal gitu ya. Oke. Oke, saya nanya misalkan ada ya 711 Pak. 711. Oke, 711. 711. Oke, bisa di ini. 711. Ya, 11. Oke, ada yang bisa ini? Saya tanya yang ini ya. Misalkan
Bisa, kamu dapat terima misalnya tanya ya. Tadi yang jawab siapa? William Pak, William Juanda Pak. William Juanda. Oke, William ya. Oke, coba saya cek yang lain ya. Ada Riana Eka Septiani. Riana ada? Ada Riana? Ada. Riki Dharma? Ada Pak. Oke, Riki Dharma ngerti nggak dapat terima 711? Jadi 101 jadi 711, paham nggak di mana dapatnya? Paham Pak. Yang pertama kan dipisah dulu jadi 3 bagiannya Pak. Terus? Pertama yang 001, 001 sama triple 1. Untuk yang 001 itu diubah ke desimal jadi 1. Terus yang 001 juga 1. Terus yang triple 1 itu 1 ditambah 2 ditambah 4 jadi 3 Pak. Jadi totalnya 711. Oke, betul. Nah, ini cepet nih. Ya, kita udah. Lanjut, kita udah paham ya. Oke, tinggal yang terakhir termasuk absen. William udah, gini udah. Kemudian balik ke kalau konversi bilangan dari biner ke heksa ya. Nah, kalau ini 4. Makanya kalau bilang kalau 4 gini 4 bit ya. Jadi kalau misalkan saya nanti kalau misalkan di ini suka nerangin beberapa kali di apa sih namanya? Suka nerangin beberapa kali di bahasa rakitan ketika praktikum. Misalkan kalau saya di sini misalkan mau gini ya. Register. Ya. Register yang namanya di prosesor itu kan ada register yang namanya general purpose gitu. Ambillah saya ngambil AX ya, register AX atau akumulator atau register untuk operasi string dan operasi aritmatik ya. Register AX misalkan, saya kalau mau AX, kemudian F2 misalkan ya, F2H itu kan heksa ya. Kemudian ini tidak, kalau misalkan mob AX kemudian AX ini AL ya, AL. Ini AX nanti dibagi 2 dengan AH sama AL. Jadi ada low ada high ya. Nanti pas besok saya ajarin ini. AL misalkan di sini ada AL juga, kemudian di sini ada 1 2 3 H ya. Nah, kenapa saya harus bilang begini? Jadi kalau misalkan Anda F2 ini kalau dikonversi ke bilangan, ini kan heksa ya, sangatlah heksa. Jadi ke F2 kan kalau hitungnya 4 bit seperti ini kan 1011 kan 4 bit. Ini 0011 4 bit. Kalau F2 dikonversi ke bilangan biner gitu ya. Ini kan 44 juga. F itu kan 111. Ya, kita lihat ya. Ini F itu sama dengan 1111. Kemudian 2-nya itu kan tadi sampai tadi tinggal nama 4 bit. Kalau yang pas di ini, kalau 2, kalau yang biasa dari biner, dari desimal ke biner kan 10 ya. Kemudian kalau di ini kalau 3 bit pakai okta kan jadi 0 ya, 010 kan. Kalau di heksa karena 4 bit berarti pakai depannya 0 ya. 0010. Jadi kalau map ALF2H itu adalah jumlahnya 8 bit. Ya, jadi satu angka itu di biner, di heksa itu adalah 4 bit ya di binernya. Jadi 1111. Kalau misalkan ini kan 10, kalau misalkan 10 kalau dari desimal ya. Kalau di heksa kan jadi tambahin aja 0 belakangnya 2. Jadi 111 0000. Itu bisa. Ya karena dia ini 8 bit register AL. Tetapi ketika AL ditambahin dengan 1, 2, 3, ini artinya kan 12 bit. Jadi kayak seperti kotak, kalau kotaknya berisi 8 kotak, jadi ditambahkan, dimasukkan angka 12 kotak gitu. 12 angka, pasti nggak bisa masuk kan. Nah seperti itu, maksud saya dibalik terus ke sini, dari sekarang di ini, karena biasa pengalaman dari beberapa sengaja mikroprosesor tuh, suka bingung, Pak, kok AL itu nggak bisa gitu ya, atau nanti kan kelompok saya besok deh ya, AL, AH,
AX, BX, CX dan sebagainya gitu ya. 1, 2, 3 kok nggak mau gitu ya. Jadi satu angka di heksa itu di biner itu ada 4 bit. Jadi kalau F2 tadi 9 jadi 8 bit, kalau misalkan 1, 2, 3 ini adalah 12 bit. Ya, tinggal tambahin aja 3. Berarti kalau 3 kan di sini tinggal 0, 0, 1, 1 ya. 1, 1. Nah, ini adalah 12 bit. Jadi tidak bisa. Ya, jadi caranya kalau konversi dari biner ke heksa tinggal Anda dibagi 4 bit gitu ya. Jadi 1011 001. Nah, ini tinggal kalau masih bingung juga kenapa 3. Nah, tadi yang temannya tadi udah bisa menjelaskan. Jadi Anda tinggal dicukup aja di konversi ke bilangan bilangan desimal gitu ya. Jadi 11, jadi ini 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, ini 1. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 kan 2. Udah 2 tambah 1 kan 3, ini dapat 3-nya. Nah, 0 kan depan pasti 0 semua, jadi nggak dihitung gitu. Jadi 0 di depan pun juga 0 di depan itu nggak kan nggak berpengaruh kan. Bisa gini ya. Saya misalnya di pemrograman nanti mock AH misalkan 5H misalkan ya. Atau begini, A5 AH gitu ya. Nah, itu kan ini adalah A ini kan bilangan ini ya, bilangan heksa. Itu biasanya kalau di bahasa rakitan nggak mau. Kenapa? A ini akan kebaca dengan cat gitu. Jadi biar menghindarin itu tambahin depan nolnya. Gitu ya. Meskipun di sini ada 2, A-nya ada 7 misalkan. Tetap harus ada depannya kalau ada yang misalkan angka A, B, C, D, E, F misalkan tetap depannya harus pakai 0. Tapi 0 depannya kan nggak begitu pengaruh kan. Hanya untuk di sini tuh untuk biar ini tidak kebaca sama cat, tapi dia bilangan. Di depan nggak 0. Nah itu 0 ini di depan kan nggak terlalu ini ya, nggak dihitung. Nggak kayak misalkan Anda nih, Anda punya duit 50.000 misalkan, ditambahin depan 0-nya 0, 5 berapa 0 belakang kan nggak pengaruh. Kecuali kalau 0-nya tambahin belakang. Misalkan 50.000 tambah 01 kan jadi 50 juta gitu ya. Ya 5 juta kan. 500.000 jadinya kan. Sama seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau ini 11, ini kan 11 nih. Ini B, ini 11 ya. 1011. Anda tinggal balik lagi tadi konversi dari 1011 dikonversi ke desimal dulu. Baru kalau ketemunya jadi 11 ya jadi diganti sama B. Baca ini kan 11 kan jadinya berapa tadi? Jadi 3 ya. 3 ditambah 0 ini 2 pangkat 4 8 ya. 8 tambah 3 kan 8. 11 kan di B. B 3. Tuh, jadi dari sekarang jadi kalau ini satu bit angka gitu. Satu angka di heksa itu kalau dikonversi ke binernya itu jadi 4 bitnya. Ya, ini nanti dipakai seperti di hitungannya 4 bit ya. Gitu. Jadi kalau misalkan satu biner berarti kan ditambahin aja dia apa 0 gitu ya. Itu sih. Kemudian untuk oktal ke biner ya tadi kan udah ya saya jelasin. Ini tinggal dibolak-balik saja sih. Yang 2 63 010 ini tinggal dikonversi aja sama tadi. Ini sama caranya ketika Anda mengkonversi dari bilangan dari desimal ke heksa ya, desimal ke biner. Jadi tinggal dikalikan aja. Dikalikan dengan 2 ya. 2 dikali berapa gitu ya. Dibagi ya, sorry. Nah, ini sama karena 0 di depan tidak ada artinya, kita bisa menuliskan dengan seperti ini. Ya, 10011. Ini kalau konversi ke oktal ke biner. Jadi udah tadi sama ya. Kerjanya sama cuma ditambah-tambahin saja. Jadi kalau 263 kalau misalkan dipindah dari hexadesimal ke biner jadi 000 10 10 0100 001. Oke, untuk organisasi data, nah saya jelasin jangan bingung lagi nanti ya. Untuk bit itu 1 bit itu kayak tadi ya 0 misalnya itu 1 bit doang. 1 misalkan 1 ini di biner ya. Jadi kalau 1 0 0 0 berarti ada 4 bit namanya. Nah sedangkan nibble satu nibble itu adalah 1 nibble 4 bit. Jadi kalau ada angka misalkan 1000
itu jatuhnya adalah jumlahnya 4 kan nih. Nah, ini 4 bit. Kemudian 1 byte itu ada 1 byte 8 bit. Jadi kalau misalkan ada 100 0000 misalkan kan 8 itu 8 bit. 1 byte. Ya. 1 word itu adalah 16 bit. Berarti ada 16 bilangan biner di bawahnya. Misalkan 0 0 0 0 1 1 1 1. Itu ada 16. Kalau misalnya double word 32. Berarti ada 32 lagi tambah lagi ke sini terus gitu. Kalau selanjutnya kalau ada setelah double word ada yang namanya quad word. Quad word itu ini simbolnya kalau di bahasa rakitan byte ini jadinya db, ya db. Kalau word nanti tambahannya jadi dw, ya simbolnya nanti kan untuk gunanya nanti untuk deklarasi variabel. Ya misalnya kayak begini, db di sini variabelnya apa? Misalnya variabelnya a misalnya ya. Ya kalau misalkan di PHP misalnya gini ya. $a sama dengan 6 misalkan ya, atau 60 lah ya. Ini 60 kan 60. Nah kalau di bahasa rakyat kan gini kan, ini a kecil ya, a db baru 60-nya. Ini kalau 60 seperti ini artinya bilangan desimal. Kalau nggak pakai tanda misalkan kalau gini berarti kan heksa. Kalau Anda tambah O itu kan oktal. Kalau tambah 60 nggak mungkin kan, kalau 60 itu bilangan biner. Kalau biner berarti kan dikompresi dulu. A60 heksa beginian, A db 60H. Ini bisa pakai db karena 60 heksa kan satu angka itu kan 6 ini ya, 4 bit kan. Nah, ini bisa. Tapi kalau ketika saya A db di sini ada 601 ikan heksa kan, ini nggak akan mau pakai db ini. Berarti nanti akan menggunakan yang namanya DW, double word. Jadi kalau lebih kecil bisa, kan jumlahnya 12 kan tampungnya kan 16 bit, masih bisa kan. Tapi ketika ngelebihin tidak bisa. Nah, misalkan 6002, ini kan pas nih, ini menggunakan yang namanya word. Kalau ada 32 ya, misalkan gini ya, 32 bit misalnya gini, A B C D ya, ini kan heksa kan. Nah, ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kan satu ini kan 4 kan, 4 kali 8 kan 32 kan, 32 bit. Jadi ini nggak bisa pakai db atau pakai dw, tapi pakainya pakai dd. Dd itu double word yang ini. Kalau quad word itu 64 bit. Ya, quad word itu 60, ini 44 bit. 64 bit. Ini tandanya kalau ini adalah DW, simbolnya DW. Kalau DW, ini DD. Kalau ini adalah DQ. Ya, itu. DQ, ini DD, DW sama DB. Ini 4 biasa digunakan ketika tipe data ukuran byte ya. Jadi kalau di pemrograman PHP kan namanya variabel ya. Kalau di sini dia deklarasi variabel itu menggunakan ukuran bit ya, karena kan Anda memprogram yang namanya mikro yang kecil, IC kecil ya, harus dilihat tampungnya ya. Kalau Anda misalkan di PHP kan nggak lihat ke situ, main program-program aja gitu. Ya itu untuk ukuran. Jadi ukurannya ada byte, ada nibble, byte ya. Kemudian ada word, double word, ada quad word. Ini digunakan ketika di bahasa kita. Ya Bu, ya Pak. Ini Pak juga. Ya itu untuk ukuran ini ya, untuk yang namanya organisasi data atau
membersihkan bit data menjadi beberapa pengelompokan. Ini untuk pengelompokan untuk tipe data atau ukuran byte yang digunakan di register. Jadi jangan sampai nanti bingung lagi. Jumlah ukuran ini adalah ada beberapa ada bit, nibble, byte, word, double word sama quad word. Biasanya kalau di pemrograman digunakan dari sini biasanya. Dan nanti ini ada register-register yang digunakan. Ya, nanti bit ini register nanti yang tadi misalkan AL, AH, BL, BH, CL dan sebagainya. Nanti saya jelasin di besok ya di praktikum. Nah, ini bit ya, jadi ukuran paling kecil dari data pada komputer biner atau bit satu bit tunggal. Satu bit tunggal mampu merasakan hanya dua nilai yang berbeda secara tipikal 0 dan 1 ya, karena dia termasuk yang namanya biner mainannya. Nah, ini tadi udah saya jelasin kalau on dan off. Kemudian kalau misalkan ini bisa juga untuk memastikan antara itu dan salah ya. Misalkan kalau di pemrograman kan ada true or false gitu ya, 0 dan 1 misalkan. Kalau itu untuk yang namanya bit menggunakan bilangan 0 dan 1. Nah, yang tadi saya bilang nibble itu adalah bilangannya 0 dan ada 4 bit ya, nibble. Ini yang tadi byte itu 1 byte 8 bit ya, jadi 8. Nah, ini untuk cara penomoran bitnya. Jadi penomoran bit dalam 1 byte ya itu mulai dari sini belakang LSB ya, 0 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8 ya. Jadi kan ini seperti indeks ke 0, indeks ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Bilangannya ini harus menggunakan yang namanya pakai tipenya byte. Berarti di sini pakai 0 dan 1. Kemudian untuk 1 byte juga berisi plus 2 nibble. Jadi ada 4. Kalau 1 byte kan 1 nibble kan 4 byte ya. Jadi dia menggunakan yang namanya dalam satu byte itu ada 2 nibble, ada 4 kan, 1 nibble 4 bit. Jadi yang bawah sini itu ada yang namanya tipenya yang low, ininya high ya. Ini L itu low, ini hanya high. Jadi kalau saya misalkan di register register. Saya misalkan tadi beli ke AX tadi ya, yang udah contohin tadi. AX itu kan akumulator tadi ya. Itu AX dibagi ada yang namanya AH. Ini untuk yang 4 bit ya. AH di sini ada yang namanya AL. Ya, AH sama AL. Oke, AH-nya itu adalah height ya, yang tingginya berarti yang di sebelah sini nih. L-nya itu yang low. Ya, jadi kalau saya punya angka yang namanya misalkan angkanya ada F2 misalkan H ya. Yang 2 itu kalau dikonversikan jadi 0, 0, 10 ya, berarti di sini 0, 0, 10. Yang paling LSB dari sininya berarti 1, 1, berarti di sini 1, 1, 1, 1. Ya, itu untuk 1 byte, kemudian 2 nibble. Jadi kalau dari sini register itu dari sini penomoran bit dalam 1 byte. Kalau 1 byte berarti kan lengkap nih di sini 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 1, 0. Berarti kemudian dalam situ ini dalam 8 ini panjang 8 ini dalam 1 byte kemudian 2 nibble. Ya, itu untuk cara bis 2 nibble ya. Kalau ini word, nah word 16 ya, 16. Jadi kalau misalkan contohnya tadi ada F2 ya, F2H ya, hexa kan, ini kan 8 bit, berarti mulai dari sini 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1. Kesininya 0 semua kan depannya. Itu kalau ini ada jumlahnya 8 bit ketika ini word. Nah, kalau pas kan gini kan, nih, misalkan F. Nah, ini kan pasti pas nih. 1 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
Di sini 11111001. Nah, ini perlu dipahamin karena emang dari beberapa tahun ke tahun gitu ya, saya selalu mau mengumpulkan trik gitu biar nanti kadang-kadang suka itu nanya, Pak kok yang no itu nggak bisa gitu ya, saya jelasin tadi kok tanya F ini kalau satu heksa ini satu huruf ini berapa bit gitu ya. Ini satu, ingat saya ini berulang kali, satu bit ini satu angka di heksa ini 4 bit. Berarti yang paling pojok sini adalah yang height-nya, berarti yang sebelah sini dari sini mulainya. Tapi kalau yang 2 ini dari sini. Yang 2 berarti sini 0 S 0 1 0 0. Ya, ini kan dirubah ke ini dulu, biner. Gitu. Jadi bit 0 adalah urutan bit terendah dan bit 15 udah urutan tertinggi. Ini 15 tertinggi, ini terendah. Jadi kalau kondisinya tadi kalau misalnya gini 00 berarti kan F2 sama dengan 00 kan kalau di 16 bit. Gitu. Jadi sininya 0 sampai dari sini 0 nih sampai sini, ininya adalah 1111, ini adalah 0000. Itu untuk word. Kalau yang pecah ke dalam 4 nih, berarti kalau dipecah ke nibel jadi ada 4 nibel. Ya kan, ingat satu nibel itu 4 bit. Berarti kalau ada 16 bit berarti ada 4 nibel. 0 sampai 7 untuk ukuran bit rendah. Ya, ini nibel 0 udah saya jelasin tadi udah. Kemudian ini double word. Double word itu kelompok 32 bit dengan penomoran bit dari 0 sampai 31. Ya, double word sama dengan 2 word ya, 4 byte 8 nibel atau 32 bit. Kalau double word, kalau quad word berarti quad word ya, kata ya. Kalau di terjemahan bahasa Inggris kan enggak. Ini adalah ya. Jadi quad word berarti ada berapa tadi? 64 bit kan. Jadi penomorannya di 0 sampai 63. Ya, jadi tinggal berapa hitung berapa yang namanya berapa watt gitu ya. 16 kali 4 ya, 4 watt ya. 4 watt berarti berapa byte, berapa nibel, berapa bit. Bitnya ketahuan 64 bit kalau quad watt. Jadi hitungannya dari 0 sampai 63. Nah, ini kan 32-nya kan jumlahnya. Jadi jumlah kotaknya kan mulai dari 0 kan. Jadi buat 0 31. Oke, itu kemudian untuk tugas ya, tugas sudah saya posting di Classroom. Bentar saya lihat Classroom ya. Tadi saya buat di udah ini keluar nih. Ya, ini gampang lah ya. Jadi komposisikan bilangan yang belum pastikan ada jumlahnya ada 35 orang ya. Silakan yang belum gabung ke Classroom. Kayaknya di ini saya kirim juga nih, di portal juga ada deh kayaknya. Di portal tuh ada untuk linknya juga ada nih. Di portal juga ada nih. Ini untuk di Classroom nih. Ini yang paling belakang. Saya ini dulu ya. New share dulu, bentar. Ya, ini share. Jadi di sini ada link sumber daring lain gitu ya. Nah, ini kalau yang belum gabung ke Classroom, Anda kan bisa klik dari sini. Ya, di sini dari sini nih. Ini ada yang belakangnya sebenarnya itu kodenya CSJY7 ini kodenya. Anda tinggal mengklik aja. Ya, saya sengaja dimatikan komentarnya biar saya absen gitu. Jadi kalau misalkan kecuali kalau nanti saya pakai YouTube. Ngajarnya pakai YouTube gitu. Nanti saya buka di jam-jam berapa jam misalnya mata kuliah ini misalkan 3 jam misalkan ya. Saya biasa yang saya set dibuka bisa komentar selama jam perkuliahan gitu. Kalau udah saya close. Nah, kali ini kan kuliahnya pakai Zoom. Jadi kalau menghindarin mahasiswa yang tidak hadir terus absen gitu ya. Makanya yang tidak Zoom kalau absen ya saya dimatiin saya komentarnya gitu ya. Ya, jadi pastikan yang belum Classroom, silakan gabung Classroom karena semua tugas sama dengan Classroom. Ya. Gitu. Jadi di sini udah ada tinggal saya lihatin anggotanya di sini ada jumlahnya masih 33 ya. Kalau ada kurang 2 orang kayaknya. Silakan dimasukkan.
Ya udah ada itunya. Kemudian ini tugasnya konversikan bilangan di bawah ini dengan pakai cara ya. Jadi tugasnya itu nggak pakai hanya nongol bilangan. Jadi kalau saya mungkin misalkan pakai emu ya, pakai emu nih ya, pakai emu nih. Jadi ujian pun sama. Nanti biasanya kalau di ujian itu nomor 1 biasanya saya tiap semester kalau untuk ngajar di bahasa rakit atau di mikro itu saya pasti nomor 1-nya konversi bilangan dan pakai cara ya. Jadi kalau nggak pakai cara begini misalkan nih ya berapa tadi 99 ini coba saya belum share emu mana emu nih ya. Nah misalkan nih saya heksanya berapa tuh yang di soal 99 heksa ya 99 biner desimal 9 9 9 9 9 ya 99 biner desimal ini ya desimal itu adalah 27 0 F di heksa. Jawabannya itu udah. Jadi kalau Anda pakai cara ya tinggal dimasukin aja. Ya bisa pakai ini atau bisa pakai Google juga nongol kan. Anda berapa pilih nongol jawabannya. Konversi bilangan keluar jawabannya. Jadi pakai cara. Bukan seperti saya tadi, nanti bisa itu aja. Ya pakai cara sampai dapat angka 270 F itu dapat dari mana gitu. Nggak langsung ke sini. Jadi ada urusannya gitu ya. Jadi 0110010 berapa biner, berapa heksa ya. Itu sih. Jadi misalkan saya di sini berapa biner misalnya. Ini kan bisa setting nih berapa bit sama 16 bit, 8 bit. Nah, makanya saya dibilang emulator 8086 itu kan Intel 8 bit dan 16 bit kan. Makanya 16 mentok nih. Jadi kalau Anda masukin di sininya lebih dari 6 ini kan satu angka kan 4 bit ya. Kalau saya masukin satu lagi yang masih mentok gak mau gitu. Itulah yang namakan yang namanya baik kalau kurang boleh gitu. Misal gini ya. 2 3 4 boleh kan? Nih, 3 atau tadi F2 deh. F2. Itu kan 00 kan? Nah, 2-nya. F-nya itu kan 1 nih. Boleh kan kalau kurang. Kalau ini 8 bit, nyatanya 16 bit kan. Tapi kalau misalkan ada lebih nggak bisa gitu. Makanya itu. Makanya kalau misalkan bedanya antara komputer yang 32 bit sama 64 bit gimana? Ya itu dari situ. Jadi kalau Anda harusnya yang di 64 bit itu kan lengkap nih. Misalkan ada itunya, ada fitur-fiturnya lengkap, ada kayak misalkan di monitor kan semakin bitnya gede kan semakin ini ya, semakin cerah. Apalagi misalkan kalau Anda menggunakan VGA main game gitu ya. Kalau bitnya kecil ya putus-putus karena kan banyak yang bolong gitu, kayak kosong gitu. Kalau semakin padat gitu kalau bitnya gede gitu ya. Kayak kamera juga sama, banyak kan pengaruh ada bit berapa gitu. Jadi kalau misalkan yang software yang 34 bit kadang di 64 gak mau ada, apalagi yang 64 ke 32 pasti nggak bisa nampung ya seperti ini aja gitu. Tuh, jadi kalau misalkan F2 ya itu kan gitu. Nah itu jadi jangan lupa pakai cara, jangan sampai kalau pakai cara saya salah. Jadi kalau Anda di ujian nggak pakai cara ya otomatis salah. Ya nggak saya betulkan gitu kan. Gitu. Jadi nanti kalau di ujian kok saya betul Pak, ininya kok salah ya pasti salah kalau Anda misalkan nggak pakai cara gitu ya. Itu sih. Jadi ini soalnya ada 4 saya nggak gampang lah. Saya kasih waktu saya sampai tanggal berapa nih tenggatnya? Tenggatnya kalau nggak salah tanggal bentar ya. Tanggal 12 Maret hari Jumat ya. Harusnya dikurangin nih, harus besok nih, tapi nggak apa lah. Ya kalau online kan tugasnya pada banyak, biasanya dari selesai kerja saya ini agak lama kalau tugas gitu ya. Terus sih Pak, itu kumpulinnya di kertas terus kita foto Pak? Iya, kalau gini pakai foto biasanya. Oke Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Sambil saya ngabsen ya. Berapa menit lagi saya mau ini. Oh iya, biasanya besok jam 1 ya mulainya. Untuk yang praktikum. Oke. Kita absen dulu ya. Bentar. Samatin dulu ya. Jadi juga kalau di situ terlupa saya tadi nggak masukkan tugasnya di slide itu, jadi saya masukin gitu aja. Kalau kayak ujian kan wajib dari pihak kampusnya kan ada itu ya. Jadi kalau ujian terus pakai tulis tangan gitu, kewajiban dari kampusnya sih, soalnya sih nggak mau.
Cuman emang kampusnya pengen seperti itu, masa saya nggak ikutin gitu aturan gitu ya. Sebenarnya dari apa namanya, dari pihak kampus sih sebenarnya udah bagus.